Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan ngasih tutorial bagaimana caranya menghubungkan manajemen speaker DBX Trevra Venue 360 ke router atau jaringan wireless. Tujuannya untuk bisa kita kontrol manajemen ini dengan smartphone ya guys. Kalian bisa menggunakan smartphone Android dan juga bisa menggunakan smartphone iOS seperti iPad. Oke guys, apa saja yang kita butuhkan untuk menyambungkan DBX dengan router? Yang pertama tentunya kita sudah mempunyai manajemen DBX Venue ya guys. Untuk harganya sendiri kalian bisa cek di toko online dan pastikan garansinya itu CSA. Oke, yang kedua kita butuh router ya guys. Dan di sini saya menggunakan router D-Link. Jadi tidak perlu membeli router baru. Router bekas juga sudah dapat digunakan. Dan pastikan routernya itu normal. Yang ketiga kita membutuhkan kabelan ya guys, atau kabel Cat 5 untuk mengoneksikan DBX dengan routernya. Dan yang terakhir tentunya kita membutuhkan smartphone ya guys. Di sini untuk smartphone saya menggunakan iPad mini. Kenapa saya menggunakan iPad? Karena kebanyakan perangkat audio sound system itu menggunakan iPad ya guys untuk kontrol nirkabelnya. Dan di sini di iPad saya ini sudah saya install softwarenya. Sudah saya install softwarenya DBX Venue 360. Oke guys, itu saja yang kita butuhkan untuk dapat mengkoneksikan DBX dengan router. Jadi untuk langkah selanjutnya kita sambungkan kabel LAN ini dengan DBX Venue nya ya guys. Untuk di soket pertama ini di DBX, kalian hubungkan di bagian soket Ethernet itu ya guys, yang kotak itu kalian tancapkan di situ kabelannya seperti ini. Dan ujung kabel satunya kita tancapkan di router. Untuk di routernya ini kalian tancapkan di bagian port LAN-nya ya guys, bukan di port 1. Karena di sini ada port yang bertuliskan WAN dan LAN. Jadi yang kalian tancapkan di sini adalah port LAN-nya ya guys. Kurang lebih seperti ini ya guys. Oke, dari router sudah tertancap dan dari DBX nya sudah tertancap juga. Sekarang kita nyalakan. Oke, routernya sudah nyala dan DBX nya juga sudah nyala. Sebentar, untuk DBX kita masuk ke utility, kita klik di sistem info. Nah, jika di sistem info untuk bagian IP itu sudah ada IP-nya ya guys. Ini sudah terisi dengan angka 192.168.2.2. Berarti ini sudah
sudah terkoneksi ya guys. Kalaupun belum terkoneksi, kalian bisa cek di DHCP nya itu kadang belum di on kan, jadi on kan dulu. Di sini kebetulan sudah saya on kan, berarti sudah connect ini ya guys dengan routernya. Oke, kita kembalikan. Dan ini kalaupun sudah connect di router sudah nyala ya guys untuk jalur yang kita tancapkan. Untuk punya saya ini kebetulan saya tancapkan di jalur LAN nomor 1 ya guys. Sekarang terakhir kita pindah ke HP ya guys, ke iPad saya ini maksudnya. Pertama kita koneksikan dulu WiFi nya dengan WiFi yang sama. Kita cari pengaturan dulu. Oke, di sini sudah tersambung ke WiFi yang saya gunakan buat DBX ya guys. Sekarang kita pindah ke aplikasi DBX-nya. Kita buka aplikasi DBX Venue-nya. Kita otomatis langsung ini ya guys, langsung kebaca. Untuk device saya ini langsung kebaca. Jadi seperti yang kita cek di DBX tadi, ini alamat IP-nya sudah sama, ini nama DRA Audio, ini nama manajemen saya. Dan langsung saja kita klik tombol hijau yang tulisan connect ini. Terakhir kita masukkan, ini kebetulan DBX saya pakaikan password ya guys, jadi saya harus memasukkan password dulu. Tapi bila manajemen kalian tidak memakai password ya tidak ditanyakan password. Oke, saya masukkan dulu passwordnya. Oke guys, ini sudah masuk ke DBX Drive Venue 360 dan sudah kita bisa kontrol melalui wireless atau jarak jauh. Jadi sebagai contoh sedikit saja ya guys, input dan outputnya di sini termute semua. Kita coba kita unmute dari sini. Kita klik unmute ini ya guys. Kita coba semua apakah sudah bisa dikontrol. Ternyata sudah bekerja dengan baik ya guys. Ini tanpa saya tekan, ini yang saya tekan di smartphone-nya. Sudah terhubung dengan baik. Oke guys, itu saja sedikit tutorial bagi kalian yang masih belum paham untuk menyambungkan DBX Venue 360 dengan router dan kita kontrol dengan smartphone. Semoga kalian yang melihat video ini sudah bisa memahami dan dapat melakukannya sendiri, karena menurut saya ya mudah ya guys. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini mengenai cara menyambungkan DBX Venue 360 dengan router. Untuk pembahasan seputar DBX Venue, apa fitur-fiturnya, apa fungsinya, dan apa saja yang ada di dalam DBX Venue ini saya akan bahas nanti ya guys. Saya akan bikin videonya nanti menyusul. Oke guys, sampai di sini dulu saya akhiri.